Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tanya. Saat safar, kita tahu ada rukhsah atau keringanan untuk menjalani qasar dalam salat, menjamak dan qasar dalam salat. Di zaman ini banyak masjid di pinggir jalan dan memungkinkan kita untuk salat tanpa menjamak. Apakah lebih baik di jamak atau tidak saat rukhsah itu artinya keringanan? Persoalan rukhsah, qasar dan jamak bukan persoalan ada masjid atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalan jamak dan qasar terkait dengan dua hal. Pertama masyaqqah, kedua masafah. Apa itu masyaqqah? Kadar kesulitan dalam perjalanan. Apa itu masafah? Jarak yang cukup panjang yang bisa membuat misal zona waktu jadi berubah atau justru menghadirkan masyaqqah bersamaan. Kesulitan yang luar biasa. Misal Nabi SAW ketika beliau safar keluar dari Madinah, misal ingin beliau menunaikan qasarnya, maka kurang lebih jaraknya 3 farsah perjalanan. Kalau sekarang kurang lebih di atas 80 km. 80 km. Baik, zaman Nabi silakan lihat, 80 kilo itu naik apa? Naik unta. Itu pun kalau untanya ada. Kalau nggak ada kan jalan. Baik, jangan bayangkan seperti sekarang. Saya kasih ilustrasi begini ya. Wahyu pertama diturunkan di mana? Antum tahu posisi Gua Hira? Lampu merah terus sedikit. Masya Allah. Ya, dari rumah Nabi sekarang kurang lebih 6-7 kilo ke situ tuh, ke Jabal Nurnya aja, Aziziyah itu. 6-7 kilo. Ya, naik ke atasnya lagi 700 meter naik ke atas kurang lebih. Itu kalau sampai ke puncaknya begini, turun lagi dikit sedikit. Turun sedikit ke arah sebelah kanan sedikit, ya. Yang mau saya tunjukkan, orang cuma tahu di Gua Hira, tapi anak-anak kita tuh nggak pernah diberi penjelasan. Berapa jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira? Saya pernah langsung naik Pak ke atasnya. Pernah naik ke atasnya, pernah melihat minimal ada 5 bukit dilewati dulu tuh dari rumah Nabi ke Gua Hira. Dan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ke bawahnya aja mungkin nggak nyampe 10 menit tuh. 5 menit pakai kendaraan nyampe kalau nggak macet. Ke bawahnya. Tapi kan dulu jalan. Itu baru 6-7 kilo. Dan saya bayangkan ya Allah kalau bukitnya aja seperti sekarang, maka bagaimana zaman dulu? Belum anginnya, belum badainya. Naik ke atas kadang-kadang ada hewan-hewan yang cukup usil. Sekarang ada kera tuh. Ya, kalau Anda naik misalnya ke atas tiba-tiba kera di samping. Ya, kalau nggak kasih makan dia ngikutin terus. Kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Kebayang nggak zaman dulu seperti apa? Ya, Anda bisa bayangkan itu baru 7 kilo. Bagaimana dengan 80 kilo? Di situ ada masyaqqah, kadar kesulitannya. Makanya ketika kemudian beliau menunaikan perjalanan, mencontohkan kalau ada orang mendapati kesulitan serupa, walaupun mungkin jarak tempuhnya gitu kan, jarak tempuhnya bisa dalam kisaran yang sama, tapi waktu tempuhnya menghasilkan kesulitan-kesulitan, maka di situ kemudian ada kemudahan untuk menunaikan qasar, illatnya masyaqqah. Baik, jadi kadar kesulitannya antum misalnya, maaf, menggunakan kendaraan kalau dari Jakarta misal, ya Jakarta sampai dengan ke Bogor, Bekasi Bogor lah, kisaran ada 80 kilo. Baik, tapi antum berangkat misalnya menggunakan mobil, nggak ada macet sama sekali. Bahkan berangkat zuhur, asar aja nyampe sana belum. Nyampe sana aja belum gitu kan. Dan nggak ada kesulitan sama sekali, masjid banyak dan sebagainya. Maka dalam kondisi demikian, antum tidak harus menunaikan qasar. Bisa tunaikan sesuai dengan keadaan normalnya bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi, mohon maaf, kadang-kadang jarak Jakarta ke Bekasi lebih pendek daripada misalnya Jakarta ke Bogor. Tapi kesulitannya luar biasa, macet sana, macet sini, ya dan sebagainya. Sulitan luar biasa dan tidak sulit keluar. Kalau diprediksi sampai ke tempat yang dimaksudkan itu kurang lebih misalnya melewati batas yang normalnya. Berangkat zuhur, tiba-tiba datangnya maghrib. Tidak sedikit kejadian Pak, dari bandara misalnya Soekarno-Hatta itu ke Bekasi, apa yang terjadi? Jarak normalnya 30-45 menit, ada yang 7 jam. Dalam kondisi demikian, berapa banyak waktu terlewati? Maka kondisi seperti itu bisa menjadikan kita untuk menunaikan salat jamaah ataupun qasar, yaitu yang disebut dengan masyaqqah. Baik, saya mau tunjukkan Jakarta Semarang dengan Jakarta Bekasi jauh mana? Jakarta Semarang. Tapi Jakarta Semarang ditempuh pakai pesawat. Ya cuma 1 jam. Antum berangkat jam 1, nyampe jam 2. Bekasi Jakarta ditempuh pakai beca. Ayo kayu tuh gitu kan, dan sebagainya. Nyampe sana capeknya luar biasa. Ini yang menunjukkan kadar masyaqqah. Jadi di sini nggak ada hubungan apakah ada masjid atau tidak. Jelas ya? Jadi kalau ada masjidnya tunaikan di masjid. Nggak ada masjidnya tunaikan di tempat yang memungkinkan antum bisa menunaikannya, suci dan bersih. Wallahu taala alam bissawab. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah.
Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi, enggak ada masalah, tidak ada dosa kalau Anda ingin mengqasar dalam salatnya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, dan seterusnya ayat. Allah taala alam.